Apa yang kau harapkan setelah pertapaan ini? Saya mau melakukan penglarisan supaya usaha saya laris manis, Tuan. Kalau begitu, silakan kau ambil pasir yang ada di dalam sendang. Lalu pasir itu kau taburkan pada belut yang akan dijual. Nanti semua daganganmu itu akan laris manis. Baik, Tuan. Satu lagi, nanti kau jangan lupa untuk selalu menjalani ritualnya setiap malam Jumat. Sediakan ayam cemani 2 ekor sebagai bayarannya. Dan siapkan juga wadah berisi air di dalam ruang ritual itu nanti. Iya, baik, Tuan. Saya paham. Awas saja, kalau kau sampai lalai tidak melakukan ritualnya, kau yang akan menanggung resikonya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, aku di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu di kolom komentar ya dengan siapa namanya dan dari mana kotanya. Dan di sini ada beberapa yang sudah absen nih, aku bacain ya. Ada dari Bu Susi Susilowati dari Sidoarjo, Jatim hadir. Salam sehat-sehat selalu untuk semuanya. Makasih Bu Suci. Ada juga Mbok Mang hadir dari Bali. Makasih Mbok Mang. Ada Bu Titin dari Sidoarjo hadir. Makasih Bu Titin. Ada juga Kak Ana nih. Dari mana nih? Dari mana nih? Nggak disebutin ya. Makasih buat Kak Ana yang sudah mampir ya. Terus ada juga Mas Tobib dari Kota Gresik, Jatim. Makasih Mas Tobib. Ada Mamah Noval dari Brebes hadir. Makasih buat Mamah Noval. Ada Bu Esther dari Kebayoran Baru, Jaksel. Makasih Bu Esther. Ada Kak Hani Bekasi. Ada Mama Nur dari Cirebon. Ada Kak Ika Homaida dari Sidoarjo. Ini kebanyakan dari Sidoarjo ya. Ada Kak Ana Dewi dari Banyuwangi hadir. Makasih Kak Ana. Terus ada lagi dari Bu Janti dari Canberra, Australia. Makasih ya Bu Janti. Dan buat semua yang sudah hadir, makasih banget nih ya. Dan buat kalian yang belum absen, silahkan absen di kolom komentar ya, biar aku bacain gitu, biar kenal semuanya. Oke, gimana nih? Udah siapkah untuk hari ini? Udah siapkah untuk dengerin cerita di hari ini? Gimana nih? Ayo kita masuk aja ya, langsung ya ke dalam ceritanya. Pak, itu di depan ada penagih hutang. Sana kamu temuin Pak, ucap Bu Ayu nih pada Pak Udin sebagai suaminya yang masih tiduran tuh. Kamu aja lah sana Bu, bilang aja belum ada duit. Ih Pak, buruan bangun. Kalau enggak ibu suruh tuh penagih hutang buat bangunin Bapak. Iya Bu, iya. Akhirnya Pak Udin pun bangkit tuh, keluar kamar dan nemuin si penagih hutang. Sementara Bu Ayu cuma duduk aja di kamar. Dan dari dalam nih samar-samar kedengaran mereka ribut tuh nego. Sampai akhirnya si penagih hutang setuju buat nunda penagihan sampai bulan depan. Soalnya Pak Udin janji bakal kasih lebihan. Mana bayar utangmu sekarang? Saya mohon kasih saya waktu, pasti saya lunasin kok. Halah, janji-janji mulu. Iya saya janji. Kali ini saya pasti bayar hutangnya. Beri saya waktu ya. Oke deh. Kalau gitu saya kasih waktu sampai bulan depan ya. Tapi kalau sampai bulan depan masih belum lunas, ya rumah ini jadi jaminannya. Iya, pasti nanti saya bayar kok. Makasih ya sudah kasih saya keringanan. Akhirnya nih si penagih itu pun pergi kan, ninggalin Pak Udin yang udah lega tapi ya masih pusing kan. Nah jadi ceritanya nih teman-teman ya, Pak Udin dan Bu Ayu itu emang punya utang sama juragan di desa sebelah. Ya sekitar 30-an juta tuh. Duitnya ya sebagian buat beli motor baru, sebagian lagi buat usaha yang baru dia rintis beberapa bulan belakangan. Bukannya laris nih, usahanya malah sepi banget. Dan sekarang Pak Udin harus puter otak tuh nyari duit buat bayar cicilan. Untungnya nih mereka belum punya anak kan, jadi ya beban belum terlalu pusing banget. Mereka juga tinggal di rumah peninggalan orang tua Pak Udin yang udah lama almarhum. Rumahnya ini ya sederhana banget ya. Abis si penagih hutang pergi tuh, Pak Udin balik lagi ke kamar. Dan Bu Ayu mulai mikir tuh gimana caranya biar utang bisa lunas. Gimana tadi Pak? Untungnya itu dia masih mau kasih keringanan. Ya katanya bulan depan baru bayar utangnya. Tapi gimana caranya biar lunas Pak? Gimana ya?
Pak Udin pun diem tuh. Dia mikir keras nih. Bu Ayu sempet nih kepikiran buat jual motor aja biar bisa nutup sebagian utang. Tapi ide itu langsung ditolak mentah-mentah sama Pak Udin. Pak, gimana kalau kita jual motor aja tuh buat nutup sebagian utang? Jangan Bu, Bapak nggak setuju. Kita cuma punya motor satu itu buat dipakai sehari-hari. Nanti kalau dijual, kita naik apa? Ya juga sih ya Pak. Ya terus bagaimana dong? Pak Udin akhirnya kasih ide buat nurunin harga dagangannya nih. Kali aja nih ada yang lebih tertarik kan? Bu, gimana kalau kita turunin harga dagang aja? Ya siapa tahu ada yang minat. Loh, tapi nanti kita rugi gimana Pak? Ya nggak apa-apa rugi dikit. Ya kan lumayan, bisa nambah-nambah duit. Ya udah deh, Ibu setuju aja. Meskipun ragu nih, akhirnya Bu Ayu pun setuju sama ide itu. Dan abis itu nih, Pak Udin mutusin buat tidur lagi karena masih ngantuk kan. Dagangannya kan mulai sore hari nih. Ya udah Bu, Bapak mau tidur dulu, masih ngantuk ini. Iya Pak, tapi nanti jangan lupa loh dagang. Iya. Dan singkatnya nih, pada sorenya Pak Udin pun bangun nih dan langsung ke dapur buat nyiapin alat-alat yang mau dibawa ke lapak. Dia juga bawa satu ember belut yang udah dibeli dan dibersihin sama Bu Ayu pas dia tidur tadi. Dan Pak Udin ini jualannya pecak belut pedes dan dia beli belutnya dari peternak belut yang murah. Begitu semuanya siap nih, Pak Udin pun langsung berangkat ke lapak. Udah siap semuanya Pak? Udah Bu, Bapak berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Semoga laris ya Pak. Iya. Pak Udin pun nyalain motornya nih dan berangkat ke lapak. Jaraknya ini lumayan jauh ya. Dan pas sampai nih, dia mulai ngerapiin lapak dan nyiapin bahan-bahannya tuh. Dan abis itu dia duduk nungguin pembeli datang. Udah 2 jam nih nunggu nih, mari pun tiba ya. Tapi belum ada satu orang pun yang mampir beli belutnya. Jujur aja nih, Pak Udin ini nggak ada bakat tuh soal ngolah belut ya. Bahkan resepnya dia ngambil dari tutorial YouTube. Jadi mungkin rasanya enak sih, tapi ya kayak kurang gitu. Dan Pak Udin ini duduk tuh bengong sambil mainan HP kan, nunggu pelanggan yang nggak datang-datang nih. Dan akhirnya nih, beberapa saat kemudian ada satu pembeli datang mesen belutnya. Disusul lagi sama sepasang suami istri yang juga mesen pecak belut dan makan di tempat. Nah, Pak Udin di sini buru-buru tuh nyiapin pesanan mereka. Dan singkatnya nih, waktu pun terus berlalu ya. Udah jam 10 malam aja nih. Dan Pak Udin cuma kedatangan 3 orang pelanggan aja tuh. Belut di ember masih banyak yang sisa. Tapi karena udah malam nih, dia beresin tuh lapaknya dan bawa pulang sisa belutnya. Dan sampai di rumah istrinya udah tidur tuh. Pak Udin pun duduk di ruang tengah sambil ngopi nih yang baru dia bikin sendiri. Dia nyandaran tuh di kursi, ngerasa capek banget karena seharian jualan gak menghasilkan apa-apa. Pikiran pun makin ruwet kan. Bingung nih gimana caranya ya biar bisa dapat duit buat nutup semua utangnya. Dia udah malas banget tuh ya kalau hidupnya nggak tenang gara-gara tiap hari digangguin sama penagih hutang. Gimana ya caranya biar bisa dapat duit buat bayar hutang? Kalau gini terus ya nggak bakal tenang, gumamnya nih sambil melamun. Sesekali Pak Udin pun nyeruput kopinya yang udah mulai dingin tuh, karena kelamaan didiemin kan. Akhirnya saking capeknya dia nggak ke kamar tuh, malah milih tidur di kursi. Ngantuk berat soalnya. Dan pas tidur nih, Pak Udin ini mimpi aneh tuh. Di mimpinya dia kayak ada di hutan belantara yang gelap banget dan sepi. Tiba-tiba dia ngeliat ada cahaya putih di depannya. Muncul sosok kakek tua. Pak Udin di sini kaget tuh dan terbangun dari tidurnya. Apa maksudnya mimpi tadi ya? Ada kakek tua. Dia nggak tahu tuh apa arti mimpinya itu tuh barusan. Dan dia susah tuh buat tidur lagi. Dia pun akhirnya mutusin buat nonton TV aja gitu kan. Tapi nih menjelang subuh rasa ngantuknya ternyata balik lagi tuh. Ya akhirnya dia pun tidur lagi nih. Dan singkat cerita, pas udah pagi nih istrinya pun ngebangunin dia. Pak, bangun Pak. Udah pagi nih Pak. Iya Bu. Gimana Pak? Penjualannya kemarin laris nggak? Habis semua nggak? Yang kemarin ya? Nih, tuh cuma segitu. Hah? Gimana nih Pak? Kok cuma segini aja hasilnya? Ya mau gimana lagi Bu? Kemarin yang beli cuma 3 orang. 3 orang Pak? Aduh pusing Ibu Pak. Ya apalagi Bapak Bu, lebih pusing.
Akhirnya nih mereka pun sarapan bareng tuh nasi goreng yang udah dimasak Bu Ayu. Bu Ayu pun sambil nyindir tuh, nyuruh Pak Udin cari kerjaan lain yang lebih cuan daripada jualan belut yang gak laku-laku. Pak, daripada penghasilan kayak gini terus dan dagangan gak laku-laku, mending Bapak cari kerjaan lain aja. Mungkin usaha ini memang bukan bidangnya Bapak. Enggak Bu, Bapak yakin kok nanti usaha Bapak ini bisa berkembang. Usaha mau berkembang gimana Pak? Jualan aja malas-malasan kayak gitu. Udah ah. Mau kemana Pak? Tidur. Tuh kan malah mau tidur lagi. Gimana mau laku dagangannya Pak? Dan singkat ceritanya nih udah siang ya, dan Pak Udin pun udah bangun lagi nih. Dan karena bosen di rumah, dia pun mutusin buat ke pos ronda. Siapa tahu nih ada temennya nongkrong di sana. Dan ternyata bener tuh, di pos ronda dia nemuin beberapa temennya yang lagi nganggur juga nih, sesama pengangguran tuh. Di tengah obrolan nih, salah satu temennya pun cerita soal pengalaman waktu mampir ke desa temennya. Katanya di desa itu ada rumor soal dukun pesugihan ya. Banyak orang jauh datang buat minta bantuan dukun itu. Tapi temennya juga gak yakin dukun itu beneran manjur atau cuma tipu-tipu belaka ya. Nah Pak Udin nih cuma dengerin tuh sambil manggut-manggut. Tapi kata pesugihan bikin dia kepikiran sesuatu. Pesugihan ya. Apa aku coba aja ya pesugihannya ya? Siapa tahu bisa ngerubah nasib. Pak Udin pun akhirnya nih nanya tuh pura-pura ke temennya soal lokasi desa itu. Alasannya nih biar hati-hati aja kalau ada urusan di sana. Temennya pun nyebut tuh nama desa itu, dan ternyata nggak jauh dari situ. Pak Udin ngerasa penasaran nih, mungkin suatu saat bakal cek langsung kan ke desa itu. Emang rumah dukunya di mana tuh? Itu di desa sebelah, yang nggak jauh dari sini sih. Desa itu loh, desa A. Oh di sana ya. Oh iya ya. Emangnya kenapa Pak Udin? Enggak. Ya nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Kirain mau pakai pesugihan. Enak aja. Enggak. Ya buat jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga dari apa Pak? Iya pokoknya jaga-jagalah. Dan gak kerasa nih udah sore ya. Akhirnya bapak-bapak di pos ronda pun pada bubar tuh pulang, termasuk Pak Udin juga nih. Begitu Pak Udin sampai rumah, dia pun langsung tuh kena omel sama Bu Ayu. Dari mana aja sih Pak? Malah kelayapan. Mau niat jualan gak sih? Iya Bu, ini bapak mau mandi dulu. Sudah disiapin semuanya kan? Sudah Pak dari tadi. Nah saat itu pun segera tuh Pak Udin pun langsung pergi mandi karena dia akan berjualan lagi. Setelah selesai mandi, dia pun segera siap-siap untuk berangkat ke lapaknya. Udah semua kan Bu? Iya ini udah Pak. Bapak berangkat dulu ya kalau begitu. Ya Pak, semoga kali ini jualannya laris ya, gak kayak kemarin. Iya ya Bu, doain aja ya. Nah langsung nih Pak Udin pun gas motor dan berangkat ke lapaknya. Sampai di sana tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung tuh atur dagangannya, siap-siap buka kan. Dan gak lama habis buka, ternyata ada aja orang yang datang mau makan di tempat. Pak Udin semangat kan, baru buka udah ada yang mampir nih. Nah dengan sigap dia langsung nyiapin pesanan tuh. Belum juga kelar, datang lagi pembeli lain nih. Pak, saya pesan pecak lelenya 2 porsi ya. Iya Mbak, mau dibungkus apa makan sini? Makan sini aja Pak. Oke siap Mbak, bentar ya, silakan duduk dulu. Gak lama kemudian semua pesanan pembeli pun udah beres nih. Pak Udin langsung anterin ke meja mereka. Sambil nunggu mereka habisin makanan, Pak Udin pun duduk sana tuh sambil mainin HP. Tapi nih ketika udah malam ya, dari yang tadinya semangat, sekarang Pak Udin udah lesu lagi tuh. Gak ada lagi yang datang sampai malam. Akhirnya Pak Udin pun mutusin untuk tutup lapaknya dan balik ke rumah. Dan di rumah nih dia pun langsung kasih hasil jualan ke Bu Ayu yang kebetulan belum tidur nih. Ibu belum tidur ya? Iya belum, nunggu bapak pulang. Gimana hasilnya hari ini? Ya ini Bu, hasilnya segini. Ya cuma segini lagi Pak. Ya udahlah terima aja Bu. Tapi kan kebutuhan makin mahal Pak. Gimana kita mau bayar utang? Udah Bu, bapak capek, jangan bikin tambah pusing deh. Nah Pak Udin nih langsung tuh cabut ke kamar mandi buat cuci kaki sama muka, biar langsung tidur kan. Dan habis itu dia pun ke kamar nih, disusul sama Bu Ayu yang udah ngantuk juga. Singkat ceritanya nih, keesokan harinya Pak Udin pun mutusin buat rehat dulu tuh dari dagangnya. Dia libur nih. Dia ada rencana nih buat ke tempat yang dikasih tahu sama temennya kemarin tuh yang di pos ronda kan. Bu, hari ini bapak nggak jualan dulu ya? Loh, emang kenapa Pak? Mau cari uang yang banyak? Hah? Maksudnya gimana tuh Pak? Ya mau cari yang banyak. Udah ya Bu, bapak berangkat dulu. Apa sih bapak ini?
Ya udahlah. Nah, selesai sarapan nih, Pak Udin pun langsung gas tuh menuju rumah dukun yang dikasih tahu temennya. Sampai di desa itu yang dimaksud nih, dia pun nanya-nanya nih soal rumah dukun itu. Dan ada bapak-bapak yang lewat. Pak Udin pun manggil tuh. Pak, tunggu sebentar. Saya mau nanya. Iya, mau nanya apa? Saya mau nanya, rumahnya dukun yang ada di desa ini, Bapak tahu nggak? Oh, dukun ya. Ya, saya tahu. Mari saya antar. Nah, Pak Udin pun langsung tuh diantar ke rumah dukun itu. Dan singkatnya nih, sampai di sana orang yang nganter dia pun udah cabut nih. Kita sebut saja di sini namanya Mbah Toto ya. Tok 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 tok. Permisi, Mbah. Kriat, pintu pun dibuka nih. Ya, mari silakan masuk. Pak Udin pun masuk nih, duduk di ruang tamu kan. Langsung tuh ngejelasin niatnya mau penglaris buat dagangannya biar laris. Gimana? Ada urusan apa kamu kesini? Saya kesini mau penglaris, Mbah, biar dagangan saya laris manis. Mbah bisa kan? Nah, di sini Mbah Toto diam sebentar tuh. Terus nih nawarin cara penglarisannya tuh. Katanya nih ada sendang keramat di tengah hutan dan Pak Udin disuruh bertapa di situ. Dia kasih tahu tuh lokasi pastinya, tapi nggak bisa nganterin ke sana kan. Dan selain itu Mbah Toto juga nyiapin sesajen dan mantra buat ritual di sendang itu nanti. Kalau gitu, kamu bisa bertapa di sendang keramat itu. Lokasinya ada di tengah hutan, lewat belakang rumah ini. Nanti saya kasih sesajen dan kemenyan dan juga mantranya. Iya Mbah, baik. Tapi kamu harus bayar jasa dulu, 2 juta. Oh, 2 juta ya Mbah. Ya udah Mbah, baik. Ini Mbah uangnya. Kalau begitu kita mulai ritualnya berdua dulu ya. Setelah semua jelas nih, Pak Udin pun bayar jasanya tuh, dan mereka masuk ke ruang ritual. Di sana udah ada sesajen dan kemenyan. Mbah Toto nyalain kemenyan sambil merapalkan mantra, bikin suasana ini makin mencekam. Angin nih tiba-tiba kenceng tuh berhembus masuk, bikin ruangan ngerasa jadi lebih tegang. Pak Udin lihat asap tebal masuk ruangan dan berhenti di samping Mbah Toto. Dia nggak bisa lihat jelas tuh sosok di balik asap itu, tapi nih kelihatannya Mbah Toto tuh lagi berkomunikasi sama sosok tersebut. Dan waktu itu Pak Udin gak ngerti apa yang dibahas sama Mbah Toto sama sosok itu karena pakai bahasa Jawa kuno. Dan setelah beberapa saat asap hitam itu mendadak hilang sendiri. Dan gak lama kemudian ritualnya pun kelar nih. Dan Mbah Toto langsung nyuruh Pak Udin buat pergi ke sendang. Dia ngasih beberapa sesajen dan kemenyan ke Pak Udin. Sekarang kamu pergi ke sendang dan bawa ini, sesajen serta kemenyannya. Iya Mbah. Nah, dengan motornya nih, Pak Udin pun langsung capcus ke sendang. Perjalanannya ini lumayan jauh ya, tapi akhirnya dia pun sampai juga di sana. Begitu sampai nih, dia nitipin motornya di warung terdekat tuh. Terus lanjut jalan kaki masuk hutan buat nyari lokasi sendangnya. Waktu itu masih sore nih dan langit pun masih cerah. Jadi Pak Udin gak merasa takut nih walaupun sendirian. Setelah jalan beberapa saat kan, ketemulah dia sama sendangnya. Pas banget tuh udah mau maghrib. Tapi untungnya dia bawa senter di sini. Pak Udin pun mulai tuh naruh sesajen yang dikasih sama Mbah Toto. Kemenyannya dibakar dan asapnya ini pelan-pelan ngepul tuh di bawah angin. Setelah itu dia mulai bertapa di situ. Suasananya ini sunyi banget ya. Cuma ada cahaya dari senter doang tuh yang dia bawa. Pas dia lagi fokus baca mantra sambil bertapa nih, tiba-tiba ada angin kenceng yang bikin dia merinding. Selama bertapa, dia ngalamin banyak gangguan yang bikin deg-degan tuh. Mungkin ya karena sendang itu terkenal keramat dan gelap banget. Di tengah pertapaan nih, angin pun mendadak datang lagi, bawa bau busuk yang menyengat banget, kayak bangkai tikus gitu. Nah, di sini Pak Udin langsung kaget tuh pas denger suara ketawa cewek yang nyeremin banget, bikin bulu kuduknya berdiri tuh. Tubuhnya sampai gemeteran, apalagi pas lihat sosok kuntilanak yang serem banget. Wajahnya hancur, berdarah, bajunya putih, lusuh dan rambutnya berantakan kayak gak pernah samponan.
Ya walaupun takut nih, Pak Udin pun masih berusaha fokus ngerapalin mantra ya. Dan gak lama suara ketawa cewek itu pun hilang. Entah kemana tuh. Tapi Pak Udin pun belum lega di sini karena dia mulai dengar suara langkah kaki berat yang kayak ngedum di tanah tuh. Jelas banget kedengerannya. Buk, buk, buk. Tubuhnya sampai berasa goyang tuh karena hentakan langkah itu. Ternyata nih sosok yang datang adalah genderuwo besar yang bau busuk. Tubuhnya hitam dan berbulu tebal. Pak Udin pun langsung keringat dingin di sini. Badannya gemeteran tuh. Untungnya nih ya, sosok itu juga hilang tuh perlahan, ninggalin asap hitam dan bau busuk. Singkatnya nih, setelah nunggu beberapa lama, tiba-tiba ada suara gemercik air dari sendang dan muncul sosok belut putih besar. Sosok itu bertanya apa yang diinginkan Pak Udin dari pertapaan ini. Apa yang kau harapkan setelah pertapaan ini? Saya mau melakukan penglarisan supaya usaha saya laris manis, Tuan. Akhirnya nih, sosok belut putih itu nyuruh Pak Udin buat ambil pasir dari sendang itu dan nanti pasirnya ditabur ke belut yang mau dijual. Semua belut bakal berubah jadi belut putih yang unik, bikin dagangannya makin laris dan dijamin rasanya enak. Kalau begitu, silahkan kau ambil pasir yang ada di dalam sendang. Lalu pasir itu kau taburkan pada belut yang akan dijual. Nanti semua daganganmu itu akan laris manis. Baik, Tuan. Satu lagi nanti kau jangan lupa untuk selalu menjalani ritualnya setiap malam Jumat. Sediakan ayam cemani 2 ekor sebagai bayarannya dan siapkan juga wadah berisi air di dalam ruang ritual itu nanti. Iya baik, Tuan, saya paham. Awas saja, kalau kau sampai lalai tidak melakukan ritualnya, kau yang akan menanggung resikonya sendiri. Sekarang pulanglah. Akhirnya Pak Udin pun pulang ke rumah bawa kresek hitam isi pasir yang diambil dari sendang. Gak pakai lama nih, dia pun langsung tuh pulang lewat jalan setapak sendirian di tengah hutan yang bener-bener gelap banget. Pas lagi di jalan, Pak Udin pun terus-terusan tuh dapat gangguan. Lagi asyik di jalan nih, tiba-tiba dia dengar ada suara langkah kaki di belakangnya yang jalannya kayak nyeret gitu. Serak, 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 serak. Pak Udin langsung kaget tuh dengar suara itu. Dia nengok ke belakang buat lihat apa yang terjadi. Tapi seperti biasa, nggak ada siapa-siapa di sana. Padahal bulu kuduknya udah terlanjur berdiri nih. Dia pun tetap lanjut jalan. Dan beberapa langkah kemudian nih, ada bayangan putih sekilas yang lewat di depannya. Pas dilihat ya nggak ada apa-apa juga. Cuma bayangan putih aja yang sekilas melintas tuh. Akhirnya Pak Udin pun nyampe di tempat dia nitip motor nih. Setelah ngambil motornya, dia pun langsung gas pulang. Dan sampai di rumah nih, Pak Udin buru-buru ngomongin rencananya ke istrinya tuh. Kebetulan nih Bu Ayu pun belum tidur dan masih nonton TV. Nah ini nih, dari mana sih Pak? Keluyuran mulu hobinya. Bentar Bu, bentar, diam dulu nih. Bu, Bapak barusan abis ngejalani penglarisan. Hah? Penglarisan? Masa sih Pak? Kenapa nggak bilang coba? Ntar kalau ada risikonya gimana? Ya misal harus bayar pakai tumbal gitu. Tenang aja Bu, ini gak ada gitu-gituannya. Ini nih bikin kita kaya raya loh. Hah? Serius Pak? Iya Bu, ya nanti kita bisa bayar utang juga. Katanya dagangannya juga bakal laris manis. Ya udah deh Pak, Ibu setuju. Nah kalau gitu sekarang bantuin Bapak nih bersihin belut-belut ini. Ntar pasir yang Bapak bawa ini kita taburin. Dan mereka berdua pun langsung nih ke belakang rumah buat bersihin belutnya. Dan malam itu juga belut-belut yang bakal dijual besok udah dibersihin. Terus Pak Udin pun naburin pasir dari sendang itu ke belut-belut di wadahnya. Abis itu wadahnya pun ditutup sekitar 10 menit nih. Dan pas dibuka ya, Pak Udin sama Bu Ayu kaget banget tuh. Soalnya belut-belut yang tadinya biasa aja sekarang jadi putih semua. Loh Pak, kok belutnya jadi putih semua ini? Iya Bu, emang katanya bakal jadi gini. Ya ini nih yang bikin kita dagangannya laris. Oh gitu ya. Ayo kita coba masak satu Bu. Oh iya, Ibu juga penasaran. Nah mereka pun akhirnya mencoba tuh masak satu belut ya. Dan bener aja, rasanya ini wah mantap, enak epol ya. Pak Udin makin yakin kalau dagangannya bakal sukses banget buat besok. Bu,
Bapak yakin nih besok dagangan kita bakal laris manis. Iya Pak, semoga aja ya. Nanti dapat duit banyak, kita bisa kaya Pak. Iya Bu, kita lihat aja besok ya. Nah, karena udah capek banget nih, Pak Udin dan Bu Ayu pun akhirnya tidur tuh karena udah malam juga ya. Tapi malam itu abis ritual nih, di rumahnya malah ternyata ada gangguan. Baru beberapa jam tidur nih, Pak Udin tiba-tiba kebangun tuh gara-gara kebelet buang air kecil. Sambil nahan ngantuk nih, dia pun beraniin diri buat jalan ke kamar mandi. Dan lagi jalan sambil merem melek tuh kan, tiba-tiba dia ngeliat samar-samar nih, ada sosok yang lewat di depannya. Pak Udin pun kaget dong, langsung tuh buka mata lebar-lebar, gak jadi ngantuk kan. Tapi ya gak ngeliat apa-apa lagi nih. Dia pun akhirnya lanjut ke kamar mandi karena udah gak tahan. Dan pas di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan bernyanyi dengan suara yang merdu banget. Langsung nih di sini nih, bukannya keenakan malah bikin merinding kan. Bulu kuduknya berdiri semua. Gak lama, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu kamar mandi. Pak Udin pikir ya itu tuh Bu Ayu yang bangun juga buat ke toilet. Tok 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 tok. Pintu kamar mandi kebuka nih. Dan betapa kagetnya Pak Udin, yang ada bukan istrinya nih, malah sosok tinggi gede serem banget. Matanya ini merah menyala. Nata Pak Udin tajam banget sampai badannya ini kaku tuh nggak bisa gerak. Pak Udin ya otomatis di sini langsung ambruk tuh, pingsan di depan kamar mandi. Singkat cerita nih, besok paginya Bu Ayu yang baru bangun tuh kaget ngelihat suaminya tergeletak di depan kamar mandi. Panik dong dia. Dia pun langsung teriak minta tolong ke tetangga. Tolong, tolong, Pak, Bu, tolong. Nah, beberapa tetangga yang dengar teriakan itu pun langsung datang tuh buat mantu kan. Mereka angkat tubuh Pak Udin masuk ke kamar. Ada apa Bu Ayu? Itu tolongin suami saya, dia pingsan. Astagfirullahaladzim. Ayo kita bantu. Ayo. Nah saat itu tuh Pak Udin pun udah di kamar nih, diangkat ke kamar ya. Tapi dia belum sadar juga tuh. Tetangga-tetangga yang tadi pada bantu udah pulang nih ceritanya ya. Dan Bu Ayu pun coba bangunin Pak Udin. Dan gak lama nih, akhirnya Pak Udin pun sadar juga tuh dari pingsannya. Bapak ini kenapa sih Pak? Ini diminum dulu tehnya. Aduh, iya Bu. Pusing banget Bu kepala Bapak. Aduh. Iya tadi Bapak kenapa sih kok pingsan di kamar mandi? Panjang lah Bu ceritanya. Ya udah, ini Bapak mau siap-siap dulu ya, mau ke percetakan buat ganti spanduk warung kita. Ya udah Pak, tapi Bapak nggak apa-apa kan ini? Udah Bu, nggak apa-apa. Nah singkat ceritanya nih, ketika esok harinya lagi nih ya, pas dia buka warung lagi, spanduk baru udah dipasang tuh dengan tulisan jual pecak belut putih. Dan baru aja buka lapak, udah banyak tuh yang tertarik buat mampir ya. Mereka pada pesan dan makan di tempat tuh. Mereka puas sama rasanya. Bahkan ada yang minta dibungkus buat dibawa pulang. Dan gak lama, pelanggan makin berdatangan nih. Hari yang biasanya sepi pembeli, tiba-tiba ramai banget tuh sampai Pak Udin kewalahan nih. Dan malam harinya, Pak Udin sama Bu Ayu mulai hitungin tuh keuntungan hari itu. Dan ternyata bener, dapat uang banyak banget. Bu Ayu seneng nih karena dia yakin mereka bisa lunasin semua utangnya. Yang bikin mereka makin bahagia nih, pas Bu Ayu buka lemari di kamarnya, tiba-tiba nemu uang berlimpah. Dia yakin itu hasil dari penglarisan yang dijalanin Pak Udin. Dan singkatnya nih, selama 2 minggu mereka pun terus nih ngumpulin uang nih, ngumpulin uang. Dan akhirnya Pak Udin bisa tuh lunasin semua utangnya nih. Ini lunas semua ya kan. Dan bahkan sekarang rumahnya ini mulai direnovasi tuh. Dan Bu Ayu di sini udah bisa shopping sesuka hati ya. Udah check out ya. Ayo check outnya, masukin keranjang kuningnya ya. Gitu teman-teman. Pak Udin pun juga tetap nih jalanin ritual tiap malam Jumat sesuai arahan dari dukunnya ya. Dia nggak lupa kan. Tapi nih ya, makin kaya dan punya semuanya, mereka malah mulai ngerasain gangguan-gangguan aneh di rumahnya. Pada suatu malam nih, Pak Udin yang lagi sendirian di warung duduk santaian. Karena bentar lagi mau tutup nih, tiba-tiba dia lihat bayangan putih lewat, berubah jadi sosok pocong yang berdiri di pojokan warungnya. Pak Udin pun langsung kaget tuh, badannya kaku seketika. Sosok pocong itu tapi tiba-tiba hilang sendiri nih. Pak Udin merinding banget tuh di sini kan. Dia pun akhirnya beres-beres tuh buat cepet pulang.
Dan di sisi lain nih teman-teman, Bu Ayu yang lagi nonton TV di rumah tiba-tiba dengar suara ketukan pintu depan. Tok 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 tok. Siapa itu ya? Oh, bapak mungkin udah pulang. Nah, Bu Ayu pikir Pak Udin tuh yang udah pulang ya. Dia pun akhirnya jalan tuh buat bukain pintu kan. Tapi pas pintu dibuka, dia kaget setengah mati. Karena apa coba? Di depannya itu sudah ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, bulunya ini hitam lebat dan wajahnya serem banget. Bu Ayu pun langsung kaku di sini dan ya saking gak kuatnya dia pun pingsan ambruk di depan pintu saat itu juga. Dan singkatnya nih, beberapa saat kemudian Pak Udin pun baru sampai nih di rumah nih. Dia kaget nih ngeliat istrinya terkapar di depan pintu. Pak Udin pun langsung tuh angkat Bu Ayu ke dalam kamar. Dan di kamar Bu Ayu pun akhirnya sadar nih ya, dibangunkan juga sih sama Pak Udin ya. Ibu kenapa sih Bu? Kok tiduran di pintu? Tiduran gimana sih Pak? Ibu kayaknya pingsan deh. Ya udah ya, Bapak ambilin air putih dulu ya. Iya Pak. Nah, Pak Udin pun akhirnya ngasih air putih ke Bu Ayu tuh buat tenangin ya. Dan setelah diminum, Pak Udin tuh nanya apa yang terjadi. Udah Bu, udah tenang kan? Iya, makasih ya Pak. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih Bu. Tadi Ibu sebenarnya kenapa sih? Itu Pak, tadi Ibu dengar ada suara yang ngetuk pintu. Ya, Ibu kira kan Bapak udah pulang. Tapi pas pintu dibuka, ternyata itu apa Bu? Itu Pak, ada sosok tinggi besar, serem banget. Ya Ibu habis itu nggak ingat apa-apa lagi. Ya disitulah mungkin Ibu pingsan Pak. Sosok tinggi besar? Yang bener aja Bu, itu halusinasi Ibu doang kali. Mana mungkin sih Pak halusinasi tapi Ibu sampai pingsan. Serem juga ya. Ya udah deh Bu, ini karena udah malam juga, kita tidur aja yuk. Bapak juga udah capek nih. Ya udah yuk Pak. Nah akhirnya mereka pun tidur nih. Singkat cerita, sudah beberapa bulan kemudian nih, Pak Udin yang makin kaya mulai males tuh jalani ritual tiap malam Jumat. Dia pikir ya udah gak perlu lagi tuh bantuan dari belut putih itu. Dan pada suatu hari nih, dia bener-bener nekat tuh gak jalani ritual itu. Tiba-tiba nih, hal buruk menimpa Pak Udin. Pas dia di warung, ada pelanggan yang lagi makan tiba-tiba teriak tuh dan muntahin makanannya. Daging belut yang mereka makan mendadak jadi busuk dan baunya gak enak banget tuh. Apa-apaan ini? Wah, mereka nih jadi pada ngamuk tuh ke Pak Udin ya. Pada protes, kenapa sih dia jual belut yang udah gak layak dimakan? Ini kenapa belut busuk dijual begini sih? Menjijikan sekali. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ya ini ya? Pak, ini Bapak jualan niat gak sih? Kok belutnya pada busuk begini? Masa sih? Saya kan beli belutnya yang masih seger. Tapi ini lihat tuh lihat sendiri tuh. Seger-seger dari mana? Ya udah maaf Pak, nanti saya ganti. Nggak usah. Ini saya nggak mau bayar, saya mau pulang aja. Nah abis itu nih pelanggan sama orang-orang langsung pergi tuh semua, ninggalin warungnya Pak Udin. Pak Udin cuma bisa duduk terlemas di sini, bengong tuh di warung. Terus dia pun ya akhirnya mutusin buat pulang aja lah. Dan sampai di rumah nih, Pak Udin ini lesu banget ya. Bu Ayu pun kepo dong, nanya-nanya kenapa tuh dengan muka Pak Udin. Loh, Bapak kok udah pulang Pak jam segini? Bapak kayaknya kelihatannya lesu banget, kenapa Pak? Bu tolong bikinin kopi dulu ya. Oh iya Pak, bentar. Bu Ayu pun langsung tuh bikinin kopi buat Pak Udin. Nah begitu selesai, Pak Udin langsung nyeruput kopinya nih. Sedikit rileks kan, buat tenang gitu kan. Akhirnya dia pun cerita ke Bu Ayu soal apa yang barusan terjadi. Gimana Pak? Tadi ada apa? Jadi tadi tuh Bu, pelanggan-pelanggan tiba-tiba pada ngamuk semua. Katanya belutnya busuk. Ya baunya gak enak. Terus semuanya pergi gitu aja tanpa ada yang bayar. Loh, kok bisa sih Pak? Ya Bapak juga gak tahu Bu. Ibu nanya Bapak, terus Bapak nanya siapa? Makanya nih ya Bapak pulang aja tuh. Lemes. Coba pikir-pikir lagi deh Pak. Apa jangan-jangan Bapak ngelakuin kesalahan?
Kesalahan? Apa ya? Oh iya Bu, Bapak baru inget. Ingat apa Pak? Kemarin kan malam Jumat. Bapak nggak ngelakuin ritual Bu. Ya, Bapak gimana sih? Ya udah, nanti malam Jumat depan Bapak ritual lagi Bu. Dan singkat ceritanya nih, sampai Jumat berikutnya nih, Pak Udin pun ngelakuin ritual lagi. Awalnya ya, dia kira dagangannya bakal laris lagi tuh kan. Tapi ternyata hasilnya nggak balik juga. Malah, waktu mulai buka lapak lagi nih, kejadian yang sama terulang kembali. Pelanggan yang makan belut langsung muntah, bilang rasanya basi banget. Warga jadi pada ngamuk tuh, nuntut Pak Udin. Bahkan ingin interogasi dia nih. Mereka curiga kan, kalau dagangannya nggak bersih alias pakai cara-cara yang curang gitu. Pak, ini gimana sih sekarang kok busuk-busuk semua kayak gini? Maaf Pak, Pak Udin, kayaknya jualan sampean ini nggak jujur ya? Ya pakai cara licik gitu. Maksudnya apa ya Bapak, Ibu? Udahlah ngaku aja. Pasti Pak Udin pakai penglarisan kan? Mana mungkin saya pakai penglarisan Pak. Nggak mungkin saya ngelakuin itu. Alasan nggak mau ngakuin apa yang sebenarnya dia lakuin. Akhirnya ketua RT setempat dipanggil tuh buat ngelerai tuh. Bahkan Ustadz Amir juga datang. Ustadz Amir ini sempat baca-baca doa tuh di situ, muterin lapaknya Pak Udin kan. Dan waktu sampai bagian belakang, dia langsung istighfar tuh. Bener aja, dagangan Pak Udin ini ternyata emang nggak bersih, pakai penglarisan. Astagfirullahaladzim, gumam Ustadz Amir nih. Dia bahkan nih ngelihat ada bayangan belut putih gede yang ngeloyor di lapaknya Pak Udin. Tiba-tiba Pak Udin yang lagi ditahan warga mendadak kerasukan di sini. Dia ngamuk-ngamuk tuh. Warga pun langsung ngebantuin nyadarin dia. Tapi dalam kerasukannya, sosok itu malah ngaku kalau Pak Udin emang udah bikin perjanjian buat dagangannya. Jadi Pak Udin ini kerasukan. Nah, di dalam kerasukan itu Pak Udin ngaku nih gitu kan. Ya akhirnya ketahuan kan. Nah, semakin jelas lah tuh perbuatan curang Pak Udin. Dan akhirnya dia pun dibawa ke pihak berwajib. Bu Ayu yang lagi di rumah panik tuh waktu dengar kabar suaminya dibawa ke kantor polisi. Langsung nyusul kan. Dan malam itu Bu Ayu pun ya akhirnya tidur sendirian di rumah ya, karena Pak Udin ini udah ditahan tuh. Dan di tengah malam nih, dia kebangun tuh gara-gara haus banget ya. Waktu dia jalan ke dapur, tiba-tiba ada bayangan putih melintas di depan kamarnya. Pas dilihat-lihat, ternyata ada belut putih gede di depannya. Bu Ayu kaget banget nih di sini, sampai badannya kaku. Sosok belut itu langsung ngelilit tubuhnya nih. Sampai akhirnya Bu Ayu pun kehabisan napas dan meninggal. Sadis banget ya teman-teman. Paginya warga nemuin tubuh Bu Ayu yang udah nggak bernyawa. Pak Udin ya yang dengar istrinya meninggal, shock berat tuh. Dia nggak nyangka kalau perbuatannya bakal ngorbanin nyawa istrinya sendiri. Dia nyesel banget tuh sekarang. Ya tapi sekarang dia cuma bisa mendekam di penjara. Ya malah nih setiap malam dia pun selalu diganggu oleh teror-teror yang mengerikan itu. Lapaknya juga akhirnya ditutup permanen tuh sama pihak berwajib. Jadi teman-teman ya, pesan moralnya nih, berdaganglah dengan jujur dan dengan cara yang halal juga ya. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan juga diri sendiri ya. Malah menderita tuh akhirnya. Semua yang dilakuin dengan campur tangan makhluk lain pasti tidak akan bertahan ya. Ingat tuh, karena tipu daya setan itu memang lebih mengerikan ya. Apalagi tipu daya wanita nih. Enggak. Semoga aja kita dijauhkan ya dari hal yang demikian seperti itu. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Itulah teman-teman ceritanya ya. Makasih banget nih yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga terhibur semuanya. Semoga bisa menemani aktivitas kegiatan kalian untuk ke hari ini ya. Makasih banget nih yang udah support sejauh ini channel aku ya. Makasih banget. Dan yang belum absen silahkan absen dulu di kolom komentar ya sebelum videonya ditutup gitu kan. Dan buat kalian juga yang suka dengan channelnya tapi belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dong. Dan like video ini dan juga share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang tahu gitu kan.
Oke deh, kalau gitu mungkin saatnya di sini aku untuk pamit undur diri dulu ya, karena waktunya udah cukup lama juga. Tenang aja, kita akan bertemu lagi di hari berikutnya kok dengan cerita-cerita yang lebih baru lagi. Kalau gitu, makasih ya semuanya, kalian semua the best. Love you all. Dan akhir kata, aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.